Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi kalkulus 1 tentang beberapa metode untuk menghitung volume dari kurva yang diputar terhadap sumbu putarnya, atau bisa dibilang menghitung volume dari kulit ya, dari benda yang solid. Lalu terus kita bakal ngejelasin nih di sini apa sih yang kalian mesti bisa gitu di materi ini. Pertama, gambar kurva ya wajib. Terus sifat dasar suatu fungsi Riemann, semuanya udah pernah kita pelajarin karena emang materi ini tuh terapan dari integral tentu ya. Oke, langsung aja kita bahas metode DIS nih yang pertama, metode cakram bisa dibilang. Metode cakram, kita lihat di sini. Untuk mencari metode cakram, pertama kita gambar suatu kurva, anggaplah kurva itu kurva sembarang lah fx. Nah, habis itu kita putar nih terhadap sumbu putarnya. Di sini gambarnya sih diputar terhadap sumbu x ya. Terus kita dapat deh bentuk kayak gini. Bentuknya bagusnya sebenarnya gini. Nggak tahu ini bagus apa enggak, semoga bagus. Bismillah. Alhamdulillah lumayan ya. Lumayan berbobot gambarnya. Nah, di sini kita dapat jari-jari. Di sini kita dapat W. W itu apa sih? W itu sama dengan H kan. Kalau misalnya kita ngeliat terhadap sumbu yang berbeda gitu. Kalau itu terhadap sumbu Y, kalau itu terhadap sumbu X. Oke, langsung kita ke rumus ya. V dari metode DIS sama dengan PR kuadrat kali H. Ya, tahu lah ya, ini kan rumus dari silinder. Ya. Nah, habis itu kita buat nih W itu kan sebenarnya delta X ya. Nah, dari partisi itu yang kecil-kecil dari W itu kita pecah. Nah, kan kita dapat nih rumusnya sama dengan Pi dikali integral dari A sampai B F kuadrat X F kuadrat ya Fx kuadrat dx. Udah ketemu. Sebenarnya nggak semudah itu sih. Ada lagi nih di bawah sini. Volume dari satu disk adalah area of disk kali width of disk, di mana area radius. Radiusnya itu di sini fungsi ya, fungsi fx tadi. Nah, untuk metode disk itu pendekatan yang lebih baik dan yang paling baiknya dengan norm. Kita nyari norm mendekati 0 dari suatu Rn, di mana Rn itu kita bilangin nih fungsi Riemann-nya ini, fungsi Riemann dari volumenya ini. Nah, sehingga kita dapat bentuk kayak gini. Di sini ada tahapannya nih. Tuh. Dari waktu kita pre-kalkulus, sebelum kalkulus. Itu representative element. Terus ada new integration formula. Formula yang udah paling mulus pendekatannya. Sebenarnya nggak pas banget, tapi udahlah. Pokoknya katanya tuh yang udah paling bagus gitu pendekatannya. Yang kedua, metode Wasser. Metode apa ini, bisa dibilang disknya itu cakram, washernya itu buat cuci baju, alat buat cuci baju. Mesin pencuci baju. Nggak tahu dari mana datangnya nih filosofinya, tapi kalau dilihat emang mirip gitu sama lingkaran di mesin pencuci baju. Dan di dalam lingkarannya itu ada cakram, makanya mereka temenan nih. Disk and washer itu sebenarnya satu teori ya, satu materi dia. Tapi di sini bakal dibahasnya terpisah. Lalu di sini kita cari, lihat nih, ini dia partisinya nih atau cross section, bisa dibilang nih partisi yang kecil. Nah, untuk mencari satu luas ini kan satuan, berarti kan R kurang kecil gitu ya, R besar kurang R kecil kali W. Itu buat poligonnya. Nah, di sini kita tahu nih, pas kita gambar nih suatu kurva anggap tuh fx sama gx tuh fungsinya.
kurva fungsi. Nah, kita putar terhadap sumbu X, kita dapat 2 silinder. Ini gambarnya kayak yang ini. Ini 2 silinder ini. Yang ini lingkaran dalam, ini lingkaran luar. Ini lingkaran dalam nih, yang ini lingkaran dalam, yang ini lingkaran luar gitu. Oke, dengan pengetahuan geometri sintetis kita dapat nih rumus ini. Ya kan, lingkaran luar kurang dalam, dapat yang shading areanya ini nih, anggap nih R lah. Lah, pokoknya kayak gitu, pokoknya habis itu di sini, if the region is revolve about its axis of revolution, the volume of resulting solid is given by P sama dengan P integral A sampai B R besar X kuadrat dengan R X kuadrat dx. Nah, R dan R itu kan jari-jari ya. Tapi di sini tuh kita ngomonginnya kurva, ya udah R-nya itu kurva sebenarnya. Fungsinya gitu, kurva fungsinya itu. Nah, di sini ada lagi metode ketiga namanya metode kulit silinder. Ya, namanya kulit berarti pakai pendekatan kulit. Di sini berarti kita punya gambar nih. Kita tahu kan kulit silinder 2VRT apa 2VRH ya. Jari keliling lingkaran dikali sama ini nih. Ini aneh. Ya, yang ini nih. Sebenarnya kan kalau misalnya kita potong silinder, kita bentangin jadi versi panjang. Makanya kita dapat rumus gini. Si H dikali sama 2VR gitu. Keliling selimutnya ini yang melingkupinya ini. Udah itu Archimedes yang nemuinnya. Kita mah nggak usah ngebahas itu. Nanti aja itu mah kalau mau belajar sendiri. Nah, habis itu kita kalikan dengan T. T itu ketebalan. Nah, T ini kenapa boleh kita masukkan sembarang gitu. Tapi nggak sembarang sih, ada syaratnya. Syarat itu thickness ini kecil, ketebalannya kecil. Karena sesuatu yang kecil itu nilainya yang mendekati 1 gitu. Kayak sin theta mendekati theta gitu. Kalau disebarnya gitu. Kalau kalau misalnya itunya kecil, nilainya kecil. Nah, karena kita pengen ngitung dari kulitnya ini, kita buat partisi lagi, V K T H K ke H gitu, ke NH NTH gitu. V XK, XK-nya ini dari ini apa namanya silindernya dikali sama XK-nya itu dari tinggi dari silinder kali delta X. Habis itu karena kalau misalnya kita jadikan kita tambahkan nilai ini nih, nilai dari fungsi ini kita tambahkan, maka akan diperoleh bentuk seperti ini. Nah, habis itu kita permulus lagi, kita mendekati suatu hingga n-nya dan norm dari volume ini kita dekati menuju 0 yang tadi, maka kita nemu nih volume 2πx integral A sampai dengan B fx dx, di mana A, B-nya elemen dari interval. Nah, di sini ada penjelasannya summary lah, bisa dibilang. This method ini kayak gini, rumus tadi udah kita jabarin, washer juga gini udah ada, shell ada yang begini. Nah, di sini dijelasin lagi kalau misalnya perputarannya beda sumbu, kalian tinggal ganti terhadapnya aja. Deltanya kita ganti. Dan ya di sini penjelasan cross section perpendicular to the line of rotation. Berarti partisi yang kecil tadi tuh tegak lurus kalau di disk dan washer sama sumbu putar. Pokoknya tegak lurus deh. Kalau yang silinder itu terbalik malah. Dia tuh berlawanan dari sumbu utara. Salah, maaf kok, paralel berlawanan sih. Sejajar sama sumbu utara. Maksudnya gini nih. Lebih gampang kan misalnya kita mau buat. Nah, kalau misal di kulit silinder itu yang kayak gini. Kan diputar terhadap sumbu X. Berarti jadi silinder kan. Di sini ada lagi. Nah, makanya dia kalau diputar terhadap sumbu X ini delta Y gitu. 2pi. Nah, ini jari-jarinya. Ya kan? 2pi Y
HDY itu. Iya, dia fungsi Y ini. Terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu Y, terbalik. 2px HDX. Pokoknya terbalik. Harusnya kan kalau terhadap sumbu Y di dis kan DY ya, di sini DX. Ya, pokoknya intinya itu aja. Dia terbalik. Makanya nih metode ini sebenarnya paling enak sih, kayak nggak usah mengkuadratkan lagi. Tapi gitu, bahayanya kalau misalnya kita salah, kayak terlalu terburu-buru, kita lupa kadang masukin X-nya itu. Atau kadang kita lupa malah terbalik gitu, pas X jadinya DX, yang Y jadi DY, harusnya terbalik kan. Oke, mungkin sekian untuk materinya.